Halo sahabat pecinta channel Gus Baraja. Sebelum kita lanjut nonton videonya, bantu channel ini agar bisa terus berkembang dan terus mengudara dengan cara klik tombol subscribe-nya, dan juga jangan lupa untuk klik tombol loncengnya agar Anda terus dapat notifikasi ketika saya update video terbaru seperti layaknya saat ini. Dan yang terpenting, jangan lupa juga untuk share video ini kemanapun, ke relasimu, ke temenmu, sahabatmu, suamimu, istrimu, Pak RT, Bu RT, semuanya deh pokoknya. Yang penting kita sama-sama bagi manfaat. Thank you ya, selamat menonton. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jangan lupa sholawat teman-teman sebelum kita lanjut pada materinya agar berkah, agar Rasulullah mensyafaati ilmu-ilmu yang sudah saya berikan kepada kamu. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim sayyidina wa nabiyina wa syafi'ina wa qurratu a'yunina wa maulana Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi washabbihi. Alhamdulillah, bertemu lagi dengan saya Gus Baraja di sini di channel Gus Baraja, channel kesayangan kita semuanya, channel yang mengajak teman-teman semuanya untuk menggali potensi di dalam diri kita semuanya. Karena memang Allah itu memberikan predikat kepada kita, yaitu pemimpin. Maka buktikan bahwa diri kita itu memimpin, bisa memimpin, setidaknya memimpin diri sendiri, tidak kalah pada ego-ego yang ada di dalam diri kita. Baik, saya akan bahas satu hal yang menarik dengan video yang singkat. Insya Allah singkat banget ini. Tapi sebelum itu jangan lupa klik dulu tombol subscribe-nya. Dan jangan lupa juga untuk diklik tombol loncengnya agar terus bisa dapat notifikasi ketika saya update video terbaru. Seperti layaknya video kali ini. Yang kedua, informasi buat kamu. Buat kamu yang ingin mengikuti seminar saya secara online, kebetulan saya membuat seminar pada tanggal 31 Juli dengan tema Seminar Healing atau Terapi Luka Batin, berikut dengan materi-materinya secara online di Zoom Meeting. Kamu bisa daftarkan segera, klik link yang ada di deskripsi atau hubungi nomor yang tertera di layar monitor Anda sekarang. Kemudian informasi yang kedua, buat kamu yang ingin mengikuti seminar saya, seminar offline ya, bertemu saya langsung. Saya mengadakan seminar di Surabaya pada tanggal 15 Oktober dan di Jakartanya pada tanggal 10 Desember. Untuk informasi lebih jelasnya silakan hubungi admin, nomornya tertera di deskripsi dan juga tertera di layar monitor Anda saat ini. Baik teman-teman, kali ini menarik banget. Ini nggak akan ada habisnya ya. Setiap hari saya usahakan akan terus upload pukul 9 malam sebisa saya, dan insya Allah selalu bermanfaat. Dan kali ini saya akan bahas tentang let go. Let go itu esensi dalam keilmuan ya. Puncak dari keilmuan law of attraction itu adalah let go. Dan puncak dari orang berspiritualitas yaitu ikhlas, tidak terikat apapun, jiwanya merdeka, jiwanya damai. Sekali lagi, jiwanya merdeka dan jiwanya damai. Bisa tarik kesimpulan, let go tidak datang karena masih banyak kekangan di dalam hati, banyak tuntutan di dalam hati. Sudahlah menuntut diri sendiri, juga menuntut Allah agar segera mengabulkan doa kita. Dengan alasan besok deadline, minggu depan saya harus bayar hutang dan lain-lain. Sebenarnya Allah juga nggak mau tahu urusan itu. Karena pada akhirnya kembali pada prinsip keilmuan, yang terjadi hari ini adalah hasil dari apa yang kita pikirkan. Dan yang terjadi, yang kita petik hari ini adalah hasil dari apa yang sudah kita lakukan. Nah, buat teman-teman yang ngerasa punya hutang ya, yang ngerasa punya tunggakan, deadline, kreditan, cicilan dan lain-lain, ayo kembali kepada pikiranmu, kembali kepada Allah. Apa yang saya maksud dengan kembali kepada pikiranmu? Sadarlah bahwa itu semua ulah kita sendiri. Maaf agak sedikit kurang berkenan mungkin di hati Anda, tapi ini insya Allah bermanfaat. Buka hati, buka kesadaran bahwa semua itu adalah hasil dari tindakan kita. Jadi tidak perlu menyalahkan. Bahkan Anda tidak boleh menyalahkan orang yang sudah memberikan bantuan kepada Anda. Terlepas ada unsur riba ataupun unsur dosa, rentenir dan lain-lain, itu kan sebenarnya kan memang keputusan kita, keputusan kamu, keputusan kita semuanya. Untuk mengambil tindakan saya berhutang. Dan sebenarnya kembali kepada konsep awal, di saat kamu mau berhutang, dia sudah menolongmu. Jadi hanya dengan berpikir bahwa menerima semua kejadian itu dengan tidak menyalahkan si A dan si B, juga tidak menyalahkan dirimu sendiri. Artinya boleh merasa bersalah tetapi tidak memojokkan ya. Tidak memojokkan diri sendiri. Ya, ini salah saya ya Allah.
tetapi saya mohon ampun kepadamu ya Allah, seperti di video sebelumnya. Maka perbanyak istighfar, insya Allah. Selain Allah ampunkan dosamu, maka juga boleh jadi Allah akan bukakan rezekimu karena sebab istighfar. Itu janjinya Allah. Baik, sekarang kita bicara let go. Bagaimana caranya let go agar semua kondisi hidup, kesulitan hidup itu bisa teratasi? Pahami porsi. Pahami porsi. Kita ini suka ikut campur apa yang sudah menjadi urusan Allah. Kita ini suka ikut campur, suka juga berpikir apa yang sudah Allah pikirkan. Apa yang sudah Allah sediakan untuk kita juga sok-sokan ikut mikir. Ayo teman-teman, ya, sadari bahwa porsi kita sebagai manusia itu hanya 3. Hanya 3. Tapi kalau kita memposisikan pada porsi kita, tidak mengambil posisinya Allah, artinya tidak ikut campur urusan Allah, maka sejatinya ini juga sudah solusi. Yang pertama adalah berdoa. Perbanyak doa dengan segala cara-cara yang sudah kamu yakini. Ya, baca amalan boleh, ya. Berpikir mendesain pikiran dengan positif boleh, itu juga doa. Kemudian mengatur kata-kata itu juga boleh, karena itu juga doa. Pertama doa, ya. Doa seperti apa? Nah, kalau kamu tanya caranya, kalau Anda membutuhkan cara, baik, saya akan bocorkan. Kalau Anda merasa punya masalah, pasti Anda sangat membutuhkan solusi. Nah, kalau benar-benar membutuhkan solusi, tunjukkan kesungguhannya. Nah, untuk menunjukkan kesungguhan itu, apapun akan dilakukan selama itu baik. Bangunlah tengah malam. Ya, bangunlah tengah malam. Memohonlah ke Allah. Bersujudlah di bumi, berbisik di bumi. Biarkan langit yang mendengarkan. Kemudian cintai apa yang ada di bumi. Maka yang di langit pun akan mencintaimu. Berdoa. Ikhlas. Tidak terikat, ya, tidak memaksa Allah, ya. Pahami ruangmu sebagai manusia, kapasitas hanya berdoa, ya. Kemudian tidak menuntut Allah harus mengabulkan doa kita. Tipis memang perbedaannya. Berharap itu boleh, tapi mengharuskan itu terkabul sesuai dengan apa yang kita pikirkan, itu yang justru akan menjadi penghambat. Yang pertama doa, kemudian berusaha. Berusaha itu juga harus dalam koridor yang positif. Pada jalur yang positif. Usaha sebisamu, semampumu. Kalau kamu punya dagangan, fikirkan daganganmu. Nanti sisanya, selebihnya Allah akan urus itu. Artinya sembari engkau berusaha, biarkan Allah bekerja, biarkan Allah yang melihat prosesmu, biarkan Allah yang melihat usahamu seperti apa. Ketika menurut Allah ya, bukan menurut kita. Ketika menurut Allah layak dan pantas untuk Allah berikan pertolongan, maka pertolongan itu akan datang kepada kamu. Pasti Allah tidak akan pernah ingkar. Ya, yang kedua usaha. Kemudian yang ketiga, nah ini poinnya nih, ya, inti dari apa yang saya bahas di video kali ini, yaitu pasrah. Nah, ini puncak ketika kita masih terikat, tidak memasrahkan, tidak mengembalikan semua urusan kepada Allah. Sepertinya bukan mendahului Allah. Menurut keilmuan, menurut pengalaman saya juga, sepertinya sulit untuk terkabul. Jadi sebenarnya kuncinya ada di pasrah. Pasrah yang dimaksud adalah mengembalikan semua urusan kepada Allah. Dan sadar diri, kita sadar diri, sadarnya kepada Allah ya. Bahwa kita meyakini semua yang kita miliki ini adalah milik Allah, titipan. Begitu juga dengan kesulitan atau masalah yang sedang kamu jalani hari ini. Yang sedang kamu rasakan hari ini. Kembalikan kepada Allah. Dengan mengucapkan saat berdoa ya. Ketika berdoa katakan ke Allah. Ya Allah, saya kembalikan semua urusan ini kepadamu ya Allah. Bantu hamba ya Allah. Bantu hamba. Hamba siap menerima semua anugerah dan keajaiban darimu ya Allah. Berulang mengatakan itu. Mohon kepada Allah, mohon keajaiban. Ya, keajaiban itu pasti ada. Nah, keajaiban itu datang biasanya ketika kita melepaskan atau menyerahkan semuanya kepada Allah. Jadi tidak terbebani di sini. Ini perkara mindset. Nah, kalau mungkin Anda pernah heran ya, orang yang tidak punya tekanan dalam permasalahan, dia belajar ilmu langsung masuk, bisa praktek, kemudian bisa berhasil. Tapi ketika kita dalam kondisi tekanan, kita praktek ilmu, itu nyaris sulit. Jangankan untuk praktek, menerima ilmunya saja sulit. Maka sebenarnya kendalanya ada di hati. Nah, hatimu butuh tenang. Pengabulan doa itu biasanya ya, ketika kondisi pikiran itu tenang, kondisi hati itu tenang. Itu kenapa saya mengadakan seminar-seminar, baik itu secara offline maupun secara online, itu untuk memicu ketenangan Anda yang mengikuti seminar. Untuk memicu ketenangan, untuk membangun ketenangan. Ketika tenang, maka saya tidak heran.
ketika setelah hati mereka tenang, Allah berikan keajaiban. Sudah banyak banget kok, sudah banyak banget. Cuma saya tidak mau testimoni di sini. Karena channel ini juga saya tidak mau campur-campur. Ini pure untuk keilmuan gitu. Testimoni sudah banyak sekali di kelas-kelas. Bahkan hutang miliaran juga Allah selesaikan. Ketika hati tenang, membangun sebuah kesadaran dan merasa bahwa ternyata dengan memahami ilmunya, Allah berikan solusi. Tetap apa-apa itu butuh ilmunya. Jadi poinnya yang ingin saya sampaikan, let go adalah memahami 3 hal. Porsi kita masing-masing. Ya, porsi Allah adalah memutuskan, memikirkan dan memberikan solusi. Porsi kita adalah doa, usaha dan pasrah. 3 itu saja. 3 itu saja yang menjadi poin yang harus benar-benar kita lakukan, kita sadari, kemudian kita munajatkan, kita minta kepada Allah. Ingat, meminta itu memohon dengan lemah lembut, dengan kata-kata yang baik, dan biarkan Allah yang memberi. Ya, Anda boleh menerapkan loa, menentukan waktunya kapan terkabul, boleh menulis juga setting goal, jurnal syukur dan lain-lain. Tapi tetap pada akhirnya Allah yang akan mengabulkan, ya. Allah yang akan mengabulkan. Jadi tidak ada keharusan doa kita terkabul. Tapi sadari, kemudian yakinlah, jika kita tidak memaksa kepada Allah, tidak menodong Allah, tidak mengharuskan doa kita terkabul, justru Allah akan percepat pengabulannya. Sepanjang pengalaman saya dan pengalaman banyak peserta, ribuan peserta yang saya edukasi, mereka menggunakan metode ini. Jadi semuanya kembali kepada kamu. Kalau kamu ingin mendapatkan materinya yang lebih detail, lebih jelas, kemudian lebih terarah, lebih tersusun, rapi, dan dipandu juga untuk prakteknya, segera ikuti seminar-seminar yang saya adakan. Untuk mengetahui seminarnya seperti apa, hubungi admin, nomornya ada di deskripsi, bisa juga langsung yang tertera di layar monitor Anda saat ini. Terima kasih teman-teman, mohon pamit, semoga ini bermanfaat dan sampai ketemu di video berikutnya. Saya Bagus Baraja, Al-Fakir, Ad-Dhaifillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.